Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to MKU Bahasa Inggris Class with me, Miss Hermi Zaswita. In this meeting, we will study about Unit A, In Town. Jadi di Unit 8 ini kita akan membahas tentang In Town, yang artinya di kota atau berada di kota. Nah, yang pertama kita akan ke lesson 1 dulu. Words and phrases, location and direction. Di sini ada kata dan juga kalimat yang digunakan untuk menunjukkan lokasi dan juga arah in English. You bisa buka di audio file yang masing-masing dosennya sudah upload di Smile UNP. Itu buka track 8, kemudian ini In Town ini dia berada di halaman 52. Nah, di sana Anda semua akan mendengarkan ada turn left. Turn left itu artinya belok ke kiri. Kemudian ada turn right, belok ke kanan. Dan juga go straight on. Go straight on itu artinya jalan lurus. Ya. Dan nanti di audio itu juga akan didengarkan how do I get to the cinema gitu ya. Ada yang menanyakan tentang bagaimana caranya dia sampai ke cinema. Kalau kita lihat di petanya di sini, cinema berada di sana, gitu ya. Dan atau kalau dalam bahasa Indonesia artinya bioskop, gitu ya. Bagaimana caranya saya sampai di bioskop, gitu. Nah, dijawab oleh speakernya yang laki-laki. Turn right into Baker Street. Turn right into Baker Street. Kalau kita lihat sini, ini Baker Street ya. Sepanjang ini nih Baker Street ini. Nah, Baker Street. Nah, kalau turn right into Baker Street artinya kita, kalau misalnya kita dari sini, gitu ya, arah kita dari sini, tentu kita harus belok ke kanan, gitu. Makanya turn right into Baker Street, and then turn right at the theater. Jadi bisa juga tempatnya atau ada apa yang dari sana, gitu ya. Ada teater di sana, makanya bisa juga kita bilang turn right at the theater. Ya, belok kanan ke teater. Kemudian go down Baker Street. Go down Baker Street artinya kita lurus saja ini. Lurus saja Baker Street ini. And then the cinema is on Baker Street. Ya, kalau kita lihat di sini cinema berada di Baker Street ini. And then the cinema is between the cafe and the post office. Jadi kalau sinemanya berada di mana? Di antara cafe dan juga post office. Nah, between itu artinya di antara. Kemudian apalagi penunjuknya? The cinema is opposite the school, katanya gitu. The cinema itu berlawanan gitu ya, di seberangnya. Seberang dari sekolah ya, ini sekolahnya, ini sinema. Makanya kalau misalnya dia berhadapan seperti ini gitu, itu artinya opposite gitu, opposite the school. Nah, kemudian kita lanjut ke presentations. Ini presentation, you buka saja di audio filenya di track 8 gitu, masih di halaman yang sama, page 52. Nah, di sini ada percakapan between woman and man, gitu, ada laki-laki dan perempuan, masih menanyakan juga tentang lokasi, gitu ya. Nanti you coba pahami, gitu ya, pahami ini presentationnya tentang apa. Kalau sudah paham, nanti silakan kerjakan yang di read again ini, yang 3, read again. Who says what? Write M for the man or W for the woman. Jadi kalau misalnya ini yang A, how do I get on Pigeon Street? Nah, itu yang menanyakan ini siapa? Man atau woman? Kalau misalnya dia laki-laki, berarti you tulisnya di sini M. Kemudian kalau misalnya dia perempuan, yang menyatakannya berarti itu W. Nah, sekarang kita akan belajar tentang grammar. Grammarnya is about imperative. Jadi yang pelajari adalah imperatif. Nah, imperatif itu apa? Imperatif itu adalah kata kerja yang digunakan untuk memberikan perintah, gitu. Imperative is used to describe the form of a verb that is usually used for giving orders. Misalnya, leave him alone, gitu ya, biarkan dia sendiri. Leave di sini, leave ini merupakan imperatif, bentuk imperatif, gitu ya, bentuk perintah. Dan juga ada be patient please, gitu, bersabarlah, gitu ya, itu berarti termasuk kalimat imperatif. Walk down Baker Street.
berjalanlah ke Baker Street. Itu juga perintah. Don't take a taxi. Itu juga imperatif. Nah, kata kerja yang berisi perintah, kalimat yang berisi perintah itu namanya imperatif. Nah, juga ada nanti you fill in the blank, isi latihan ini. Kira-kira yang tepat untuk melengkapi bagian yang kosong ini apa? Di sini sudah ada kata kerjanya turn, tidy, go, write, turn, not watch, and not write. Ya, silakan dijawab di bukunya masing-masing. Di part listening masih di page 53, audionya masih sama di track 9. Nanti dengarkan. Di sana ada dua short conversations ya. Directionnya adalah listen to two short conversation and look at the map. Di sini ada petanya, ini ya, peta Hampton ini dilihat. Kemudian where do the people want to go? Ada dua short conversations yang berisi tentang arah jalan ke suatu tempat gitu. Ada dua short conversation, kemudian ada pilihannya A, B, or C. Nanti you circle atau you choose whether A, B, or C. Lesson 2, words and phrases, travel and transport. Jadi di lesson 2, itu yang dipelajari adalah travel and transport. Di sini ada word-nya, ada katanya, kemudian juga ada gambarnya. Tapi ini kan urutannya tidak sesuai ya dengan gambarnya gitu. Jadi nanti dengarkan audio track 10, kemudian you jawab yang plane-nya yang mana, yang nomor berapa, kemudian coach-nya nomor berapa, seat nomor berapa, dan train-nya yang nomor berapa. Look and match, then listen and check. Ya, I usually travel by plane, coach, ship, and train. Then presentations. Look at the picture. The boys are on a tour bus in Rome. Do you think they like the tour? Jadi di sini di presentasi ini nanti you dengarkan ada audionya. Ya, di sini ada tour guide-nya, kemudian Paul dan Robert. Nah, mereka menceritakan tentang tempat di Roma, gitu ya. Nanti didengarkan, kira-kira menurut tanggapan Ananda semua, apakah kedua orang ini, Paul dan Robert ini menyukai turnya atau seperti apa, gitu ya. Oke. Grammar. Nah, di grammar ini yang di page 55, dengarkan audionya track 11 about object personal pronouns. Nah, sebelumnya kita udah belajar tentang subject personal pronoun, kemudian possessive personal pronouns, dan sekarang adalah object personal pronouns. Kalau coba ulangi gitu ya, kalau di subject personal pronoun itu ada I gitu, ada you, she, he, it, kemudian we, they gitu ya. Kalau di possessive personal pronouns ada my, gitu. Ada his, her, kemudian ada its, gitu ya, their, dan juga our. Nah, kalau di object personal pronouns ini dia menjadi me, you, him, her, it, us, and them. Nah, kalau kita lihat contoh di sini ada I don't understand, help me please. Nah, me ini adalah object personal pronoun gitu ya. Dia posisinya adalah di akhir dari sebuah kalimat yang ditujukan kepada orang gitu ya. We are in the city center. Meet us at the Ritz Cafe. Nah, us, we, nah itu merupakan subject personal pronouns. Itu kita harus ingat ya. Kalau us berarti dia merupakan object personal pronouns. Nah, di sini juga ada is Mr. Williams singles? I don't know. Ask him. Nah, him di sini juga objek personal pronoun dari he gitu ya. He subjeknya. Lucy is late. She's always late. Call her. Nah, dari she jadi her gitu ya karena posisinya di objek. Look at this jumper. It's nice. I like it. Nah, it
itu merupakan objek personal pronouns dari it's yang sebelumnya. Don't leave now. Peter, I need you. Nah, you juga ini objek personal pronouns ya dari you, subjek sama. You, tetap you gitu. Snakes are horrible. I hate them gitu ya. Hate them. Them ini adalah bentuk objek personal pronoun dari they. Nah, di sini ada dialog yang harus dikerjakan. Ini jawab kira-kira yang tepatnya apa ya? Di bagian pronunciations itu masih di page 55. Nanti juga tracknya masih sama di track 11. Nah, yuk dengarkan. Yang pertama itu adalah listen and repeat. Notice the mind stress in the sentences. Jadi dengarkan kemudian ulangi. Perhatikan di bagian mana gitu ya di kalimat atau di kata di sini yang ada penekanannya gitu. Nanti akan dengarkan. Misalnya sini adalah penekanannya adalah di car gitu ya. Don't leave your car there gitu. Penekanannya di car. Kemudian help your sister. Nah, penekanannya itu di sister. Kemudian second, listen and repeat. Underline the main stress in the sentences. Nah, kalau yang kedua ini directionnya adalah you garis bawahi gitu ya. Seperti yang pertama tadi, garis bawahi di mana penekanan kata yang speakernya ucapkan. Sini ada don't call him, take a taxi, don't go by bus, and go to school. Lesson 3, word and phrases, buildings. Nah, lesson 3 ini listen and repeat. Dengarkan tracknya track 12, masih page 56 ya, di halaman 56. About buildings, tentang bangunan. Dengarkan, kemudian ulangi. Cathedral, library, sports center, museum, hospital, bank, and university. Di bagian listening di page 56 masih di halaman yang sama dengan sebelumnya. Dan di dengarkan track 12, di sana tugasnya adalah listen to 3 short conversations and answer the questions. Choose A, B, or C as the best answer. Jadi nanti ada 3 percakapan yang pendek. Nanti yuk pilih kira-kira suasana di mana itu tempatnya gitu ya, ketika percakapan itu dibicarakan gitu. Misalnya nomor 1, where are the people? Gitu. Di mana kira-kira orang itu? In a bank, in a library, or in a cathedral. And then number 2, how is the woman traveling? By bus, by coach, or by taxi? And then the last, number 3, where is the man? In a hospital, in a hotel, in a university. Kalau you bisa menyimaknya dengan baik, pasti akan dapat itu. Kira-kira lokasi dari ketiga short conversation tadi di mana. Nah, kemudian di page 57 itu di audionya track 13, ayo dengarkan di sana ada reading. Read the text quickly and decide where you would find them. Kira-kira ini dibaca dulu teksnya gitu ya. Ikuti dari sisi speaker itu membaca teks ini. Kemudian you jawab nanti kira-kira di mana ini kita bisa menemukan bacaan yang seperti ini ya. Ada New Year yang pertama, kemudian ada your. Pilihannya ada A in a book, in a brochure, or C on a postcard. Jadi apakah jawabannya A di buku kita temukan atau di brosur atau juga di kartu pos. Nah, setelah membaca text reading tadi, read again and write Y for your and Y for New Year or B for both next to each statement. Jadi gunanya tadi membaca apa? Supaya you bisa mengerjakan yang latihan yang kedua ini. Jadi nanti temukan, ini kan ada A, B, C, D, E, F. Ini ada 6 kalimat gitu ya. Yang menyatakan tentang 2 tempat ini. Apakah di New York atau di York atau di 2 tempat ini ada dia. Misalnya yang A, there are some very tall buildings in the city. Nah, kira-kira di mana? Apakah di keduanya ataukah hanya di New York saja? Kalau di New York saja nanti you berarti tulisnya NY, kemudian kalau di York berarti Y saja tulisnya. Kalau ada di keduanya tulis B. Unit 8 ini ada repetitions of 5 to 8.
Nah, di question 5-8 ini ada 3 soal yang you harus kerjakan. Yang pertama ada read and match. Nanti yang kedua juga read gitu ya, and match. Yang ketiga itu nanti ada audionya. Untuk yang dua tidak ada audionya. You cukup baca saja. Kemudian dan di sebelah kanan sudah disediakan jawabannya yang sesuai dari pernyataan ini. Nah, kemudian yang nomor 2, read the text and the sentences A to F and decide whether they refer to Peggy or P or Frank F or both B. Ya, ini sama dari reading yang kita kerjakan sebelumnya. Nah, nanti ada 6 pernyataan di sini. I had lunch at home. Nah, yang lunch at home itu siapa? Peggy atau Frank? Jadi baca dulu nih teks ini. Yang different lives ini baru you bisa jawab. Kalau misalnya itu pernyataannya untuk Peggy, maka jawabannya berarti P gitu ya. Tulis saja P. Kemudian kalau misalnya Frank, berarti jawabannya F. Kemudian kalau keduanya, pernyataan itu untuk keduanya, gitu. Misalnya I watch TV in the evening, Peggy maupun Frank dia menonton TV setiap malam gitu ya, di malam hari, you bisa jawabnya dengan B. Ya, untuk yang nomor 3 itu ada audio tracknya di track 14. Listen to four recorded messages and answer the questions. Circle A, B, or C as the best answer. Jadi nanti didengarkan audionya, ada 4 gitu ya, 4 percakapan di sana gitu. Nah, you pilih manakah yang jawaban yang benar berdasarkan dari percakapan itu. Dengarkan berulang supaya bisa paham percakapannya tentang apa dan juga bisa jawab ini. Ya. Oke, cukup sekian penjelasan mengenai unit A. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar dan juga boleh ditanyakan ke dosen pengampu mata kuliah bahasa Inggris masing-masing di kelas. Thank you everyone for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.